Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Aryan, yang kedua Meli, yang ketiga Afifah, dan selanjutnya Usnul. Kami akan mempresentasikan materi mengenai jenis dan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer dan permanen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat kekerasan yang parah sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus. Di sekolah biasa banyak anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang bersifat temporer, dan mereka memerlukan pendidikan yang disesuaikan yang disebut pendidikan kebutuhan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anak berkebutuhan khusus bersifat temporari dapat berupa anak penyandang traumatis seperti post traumatic syndrome disorder atau PTSD akibat bencana alam, perang, atau kerusuhan, anak-anak kurang gizi, anak lahir prematur, anak yang lahir dari keluarga miskin, anak-anak yang mengalami depresi karena perlakuan kasar, anak-anak korban kekerasan, anak yang kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan dengan kasar, anak-anak yang tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak berpenyakit kronis, dan lain sebagainya. Dalam kasus lain, mengenai anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer atau sementara adalah anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya, tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus. Di sekolah biasa, banyak sekali anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang bersifat temporer, dan oleh karena itu, mereka memerlukan pendidikan yang disesuaikan yang disebut pendidikan kebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognitif, gangguan gerak atau motorik, dan sebagainya. Ciri anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Yang pertama adalah ABK fisik, yaitu anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Secara umum, tunanetra dikelompokkan menjadi buta dan kurang lihat. Sebagian ahli mengelompokkan menjadi kurang lihat, low vision, buta, dan buta total. Anak yang memiliki kerusakan ringan pada penglihatannya seperti miopia atau hipermetropia ringan masih dapat dikoreksi dengan bantuan kacamata dan bisa mengikuti pendidikan seperti anak lainnya, sehingga tidak dikelompokkan pada tunanetra. Ciri-ciri dari anak ABK fisik yaitu yang tunanetra, pandangan kabur, tidak mampu melihat orang lain dengan jarak 6 meter, kesulitan mengambil benda kecil di sekitarnya, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, tidak mampu melihat dan sering meraba-raba serta tersandung ketika berjalan.
Yang kedua adalah anak dengan gangguan pendengaran, sering disebut tunarungu. Istilah tunarungu dirasa lebih halus daripada tuli. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pada kondisi ini mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 90 dB. Ciri-ciri dari anak tunarungu adalah sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara, kurang tanggap diajak berbicara, dan terlambat dalam perkembangan bahasa. Yang ketiga, yakni anak dengan gangguan anggota gerak atau tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Bagian anggota gerak yang tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak bergetar. Terdapat cacat pada anggota gerak. Anggota gerak layu, kaku, lemah, atau lumpuh. Anak dengan gangguan polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus, epilepsi, dan anak dengan gangguan fungsi syaraf otak atau cerebral palsy. Yang keempat yaitu anak tunalaras, adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang maupun dengan sangat yang berat. Terjadi pada usia remaja. Terjadi akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, cenderung membangkang, mudah terangsang emosinya, emosional, mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, dan sering melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Cenderung prestasi belajar dan motif belajarnya rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi diklasifikasikan menjadi anak dengan gangguan perilaku taraf ringan, perilaku taraf sedang, dan perilaku taraf berat. Dan anak gangguan emosi taraf ringan, taraf sedang, dan taraf berat. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah anak autis. Anak yang hidup dalam dunianya. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi komunikasi dan perilaku sosial. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mengalami hambatan di dalam bahasa, kurang memiliki perasaan empati, sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak, keterbatasan dalam mengekspresikan diri, dan berperilaku monoton serta mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan.